Sebagian besar wilayah Indonesia saat ini mengalami curah hujan dengan intensitas rendah mencakup sekitar 72%. Sementara itu sekitar 26% wilayah Indonesia masih mengalami curah hujan sedang dan hanya sebagian kecil yang mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan musim kemarau yang telah berlangsung di 423 zona musim atau sekitar 60,5% wilayah Indonesia, terutama di sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, serta beberapa wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sobat BMKG, walaupun kondisi kering semakin dominan, pada tanggal 13 hingga 14 Juli masih tercatat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara sebesar 75 mm per hari, Kota Padang, Sumatera Barat 55,5 mm per hari, Kota Singkawang, Kalimantan Barat 44 mm per hari, dan Kota Medan, Sumatera Utara 21 mm per hari. Sobat BMKG, hujan ini dipengaruhi oleh aktivitas spasial Madden-Julian Oscillation dan gelombang Kelvin yang aktif melewati sebagian Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi pada periode tersebut. Pada episode kali ini kita akan membahas kemarau meluas namun hujan masih berpeluang terjadi bersama saya Zen Putri. Mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, dalam sepekan ke depan, kondisi cuaca Indonesia secara umum diperkirakan masih didominasi curah hujan rendah dan akan meluas wilayahnya pada dasarian 3 bulan Juli. Curah hujan rendah diperkirakan meliputi sebagian besar Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta sebagian Papua. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi iklim global yang cenderung berpotensi mengurangi pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia dan diprediksi akan mencapai El Nino kuat pada tahun 2026 ini. Sobat BMKG, meskipun fenomena global cenderung mengindikasikan potensi pembentukan awan hujan yang minim, namun spasial Madden-Julian Oscillation diprediksi aktif di Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, sehingga mampu meningkatkan potensi hujan di wilayah tersebut. Selain itu, gelombang Kelvin dan Rossby ekuatorial juga diperkirakan aktif di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Didukung dengan potensi pembentukan belokan angin dan konvergensi serta suhu muka laut yang relatif hangat sehingga mendukung pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Indonesia tersebut. Sobat BMKG, berdasarkan dinamika atmosfer yang telah disampaikan, berikut perakiraan cuaca di Indonesia selama periode tanggal 17 hingga 19 Juli 2026. Cuaca di Indonesia umumnya cerah berawan hingga hujan ringan, namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang berpotensi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Pegunungan, dan Papua. Kemudian angin kencang juga berpotensi terjadi di Gorontalo, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Kemudian selama periode tanggal 20 hingga 23 Juli 2026, cuaca di Indonesia umumnya cerah berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang berpotensi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua, serta adanya potensi angin kencang di Banten dan Jawa Barat.